Selamat pagi, salam jumpa lagi. Salve. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi edisi Sabtu tanggal 7 November 2020. Bersama saya Ibu Emiliana Cionvin, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini sebagai pedoman dan pelita bagi hidup kita. Anak-anak yang terkasih, mari saya mengajak kita sekalian mengawali renungan pagi ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami di hari-hari yang lalu, hingga pagi hari ini kami boleh jumpa lagi dalam renungan pagi. Kami berbagi firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita dan pedoman bagi kami, sehingga kami boleh saling menguatkan satu sama lain untuk mendekatkan diri padamu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Hadirlah di sini ya Bapa, berkatilah kami agar kami membuka diri kami, hati dan budi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita membuka renungan pagi ini dengan doa bersama, selanjutnya mari kita siapkan Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, saya akan memberikan beberapa bahan renungan untuk direnungkan bersama dan lebih lagi sebagai bahan refleksi bagi kita sepanjang minggu ini untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan firman-firman-Nya. Anak-anak sekalian, ada sebuah kisah pendek, cerita singkat yang akan saya kisahkan. Ada sepasang kakek nenek tinggal bersama dengan cucunya di sebuah kampung. Pada suatu hari Minggu, sang nenek meminta tolong untuk diantar ke pasar oleh sang cucunya. Cucunya segera membonceng nenek itu dengan sepeda motor menuju ke pasar. Dalam perjalanan, motor itu tergelincir dan mereka dua jatuh. Si nenek lalu dibawa ke dokter dan perlu banyak uang untuk biaya pengobatan. Niat hati mereka tadi untuk mencari uang, tetapi malah kehilangan uang. Setiap hari Minggu, biasanya nenek mencari Tuhan ke gereja dan bukan mencari uang ke pasar seperti hari ini, kata si kakek. Kata-kata kakek ini memperingatkan mereka pada pesan kitab suci. Manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan sekaligus kepada uang. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang berhadapan dengan orang-orang Farisi yang menghambakan diri kepada uang. Uang membuat mereka dikagumi sebagai orang-orang benar. Mereka tampil sebagai orang-orang yang mengabdi Allah. Padahal semua yang mereka lakukan adalah demi mempertahankan jabatan. Jabatan bagi mereka menjadi sumber uang. Jelas sekali bahwa mereka lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Yesus mengatakan bahwa akan tiba waktunya uang tidak dapat menolong lagi. Di saat mereka tidak tertolong oleh uang, itulah bukti bahwa uang bukanlah segala-galanya. Dikala uang tidak dapat menolong, itu saatnya orang datang kepada Tuhan Allah, tempat pertolongan sejati. Uang dapat dengan mudah menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Uang juga dapat menjadi pengendali hidup. Kita malah menjadi budak uang apabila setiap waktu hanya berusaha untuk semakin menambah jumlah uang dan yang sangat berat untuk melepasnya berbagi dengan sesama. Padahal uang bukanlah jaminan mutlak bahwa kita bahagia, kita sehat, dan bisa memperoleh kehidupan kekal. Hanya dengan berserah pada Tuhan Allah, kita
dapat memiliki jaminan rasa damai, aman, dan bahagia untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, demikianlah renungan yang menjadi refleksi untuk kita hari ini. Seperti biasa, 2 pertanyaan refleksi untuk kita agar membantu kita lebih mengenal dan mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Pertama, sadarkah saya bahwa uang itu hanya sebagai sarana untuk hidup? Kedua, relakah saya berbagi harta kepada orang-orang yang sangat membutuhkan? Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Semoga dapat memberikan siraman yang sejuk dalam hati dan hidup kita untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Demikianlah renungan kita, dan mari saya mengajak kita mengakhiri pertemuan pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kepadamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena di pagi hari ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu yang barusan kami dengarkan bersama. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar membantu kami sehingga kami boleh mendekatkan diri dengan firman-Mu, tidak mendewakan uang dalam kehidupan kami, tetapi lebih mencari Dikau dalam hidup ini. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu atas kami, atas orang tua, sanak saudara, Bapak Ibu guru dan teman-teman kami, serta semua saudara-saudari kami di mana saja berada. Bantulah orang-orang yang sedang menderita, terlebih mereka korban COVID-19. Semoga melalui tangan para medis, orang-orang yang membantu mereka boleh kembali sembuh dan bergabung dengan keluarganya, sehingga mereka boleh menemukan kedamaian, kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Salve.